Anak zaman IT dia tidak cukup dengan gaji 2 juta. Pemerintah memfokuskan ke masyarakat luar negeri. Untuk saat ini kita akui bersama bahwa memang program dengan pola-pola magang, kemudian ada guru tamu dari industri datang ke SMK, maka otomatis budaya kerja industri sudah masuk ke sekolah. Maka di Indonesia untuk syarat masuk kerja itu lebih sulit. Bagaimana cara memaksimalkan manfaat dari program magang luar negeri agar benar-benar berdampak positif pada perkembangan karir kami sebagai kaum muda? dari interview dia akan mengetahui, oh ini generasi Z, dia tidak akan betah di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk semua tamu undangan, terutama adik-adik mahasiswa, dan juga selamat datang untuk ketiga narasumber saya yang sudah siap di depan. Saya minta sebelum kita mulai, saya minta yang di ujung itu anak mahasiswa, tolong adik agak ke depan biar kita enak, biar semua bisa mendengar pemaparan dari tiga narasumber depan. Nah, seminar diskusi ini dengan tema program magang luar negeri jadi alternatif kaum milenial untuk berkarir. Kaum milenial bahkan ke generasi Z itu pastinya bercita-cita bukan untuk magang di luar negeri. Siapa yang kira ingin berkarir di luar negeri? Acung. Semua. Kan biasanya ditanya tuh, kerja di mana? Oh, saya akan prestis atau privilege ketika kalian, oh saya pernah kerja di luar negeri. Agak bangga gitu. Nah, sekarang ini generasi kalian ini, generasi milenial ini, generasi Z sekarang ini sudah nggak zaman kerja di dalam negeri. Biasanya mereka udah pulang keluarga gitu. Karena kalian itu zamannya zaman cepat, zamannya bergerak, dinamis seperti itu. Jadi ini kesempatan bagi adik-adik untuk bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita mengenai apa sih, atau syarat apa sih, atau skill apa sih yang harus dimiliki ketika adik-adik ingin magang atau bahkan bekerja di luar negeri. Nah, kita tidak perlu tegang, santai saja. Anggap saja ini diskusi ringan antara dosen dengan mahasiswanya yang ingin berdiskusi atau berbicara langsung mengenai apa sih yang ingin dilakukan ketika kalian sudah selesai beraktivitas di kampus. Nah, biasanya magang atau bekerja itu adalah the real pengalaman sebenarnya ketika kalian keluar dari kampus. Nah, ini nikmati waktu kalian, nikmati waktu mendengarkan dari pemaparan tiga narasumber ini biar nanti kalian paham dan bahkan keluar dari sini kalian, oh aku harus bekerja di luar negeri. Intinya seperti itu. Oke, tadi sudah dipaparkan teman-teman masih sudah tahu ketiga narasumber saya, cuma saya akan memperkenalkan lebih lanjut ketiga narasumber saya. Nah, yang pertama adalah kasih penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja di Trans Kalimantan Barat, Pak Gregoris. Saya panggil Pak Greg gimana? Terima kasih Pak. Oke, dan kedua narasumber saya dari Dinas Pendidikan, beliau adalah pengawas sekolah ahli media Kalbar, Pak Rusli. Selamat siang Pak. Dan yang terakhir dan antara expertnya, dan beliau pasti punya pengalaman mengenai cerita-cerita menarik mengenai para magang atau para yang bekerja di luar negeri. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kalimantan Barat, Pak Denny Amir. Selamat siang Pak. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber saya. Oke. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin
Pak Greg bisa menjelaskan Pak apa sih program magang luar negeri ini? Apakah ini program baru dari Dinas Tenaga Kerja dan kira-kira syaratnya apa sih Pak untuk teman-teman mahasiswa ini untuk setidaknya bisa bekerja atau magang di luar negeri? Silakan Pak. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya Pak Gregorius, lengkapnya Pak Gregorius Saputra Raharja SH. Saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja itu tahun 2014 sampai sekarang. Nah, saya tugas harian saya melaksanakan terkait dengan penempatan tenaga kerja. Nah, di acara ini terkait dengan program magang luar negeri, menurut saya ini sangat menarik. Kenapa? Setelah kita melewati masa COVID, peralihan pekerjaan yang dulunya ke dalam negeri sekarang arahnya ke luar negeri. Nah, permintaan magang itu banyak sekali sekarang, sudah meningkat. Nah, program magang di Kementerian Ketenagakerjaan itu dimulai tahun 1993. Nah, sekarang sudah 31 tahun. Nah, tahun 1993 kita pernah mengirim peserta magang itu ke Jepang. Namun ada kendala sedikit, akhirnya kita stop untuk 10 tahun, baru tahun kemarin setelah COVID 2023 itu dibuka lagi. Nah, ini peluang yang luar biasa. Ya, peluang luar biasa kenapa? Di sini ada menjanjikan suatu pekerjaan yang mungkin adik tidak bisa bayangkan. Ya. Nah, di program magang di Kementerian Ketenagakerjaan di sini ada perbedaannya dengan dunia kerja. Kalau program magang upahnya itu tersendiri, tapi kalau dia bekerja itu udah standar. Ya, nah sini bedanya. Contoh misalnya, kalau ada bekerja di Jepang atau magang di Jepang dengan bekerja di Eropa dengan pekerjaan yang sama itu beda. Atau programnya beda gitu ya. Artinya misalnya di luar negeri ada misalnya di Eropa mobil, ya, terus di Jepang mobil, itu beda, ya, beda pendapatannya, gitu. Nah, inilah keistimewaan magang di luar negeri. Nah, tetapi untuk bisa ke luar negeri tadi sudah dijelaskan, pertama kuasai bahasa, ya, kuasai bahasa. Lalu misalnya kita kuliah di teknik atau di IKIP. Nah, di sini kan ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa yang lain kita kuasai. Ya. Nah, kalau di Jepang untuk bisa masuk ke dunia industri itu N4. Mungkin nanti Pak Denny bisa menjelaskan karena beliau memang khusus juga menangani masalah program ke luar negeri. Lalu biasa kita bertanya dan kita selalu mendapat informasi ada yang namanya PKL. Nah, kalau PKL itu tingkat SMA, SMK. Lalu di dunia pendidikan juga ada Islam magang. Nah, kalau sekarang itu Islam magang karena ada memang program belajar mereka, mungkin nanti bisa dijelaskan Bapak dari Dinas Pendidikan. Nah, saya mengatakan untuk program ketenagakerjaan di sini yang paling utama kuasai bahasa, kuncinya bahasa. Ya. Nah, di tahun 2023 kita pernah merekrut tenaga magang itu sebanyak 150 orang, tetapi yang bisa lolos hanya satu. Apa kendalanya? Bahasa dan kesehatan. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan ada yang namanya jalur pemerintah, itu namanya IN IPA. Ya.
IM Jepang itu program jalur pemerintah. Nah, semua fasilitas ditanggung oleh pemerintah. Lalu ada yang namanya istilah SO, ya, di materi saya ada istilah SO. Nah, SO ini tidak ditanggung pemerintah, tetapi lembaga pelatihan kerja. Kita yang membayar. Ya. Misalnya saya mau bekerja di Jepang di bagian misalnya bangunan, yang memberangkatkan saya itu LPK, lembaga pelatihan kerja, saya harus bayar. Tetapi kalau IM atau jalur pemerintah ada hal-hal yang memang ditanggung oleh pemerintah, nah itu beda. Ya. Nah, apa sih keistimewaan dari program ini? Ya kan? Apa istimewa? Ada istimewanya. Artinya kita istilahnya bukan hanya jago kandang ya, kalau misalnya jago kandang, tapi kita berani tampil di internasional. Gitu. Nah itulah keistimewaan. Ya, artinya saya ini punya kemampuan nih bahasa, saya mau mencoba. Sekarang anak-anak milenial atau generasi Z itu udah arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Nah, yang mau bekerja ke Malaysia sekarang sudah berkurang nih. Sudah berkurang. Nah, lalu di Jepang, ya, di Jepang kayak tahun 2023 itu memang seleksi pertama kesehatan. Kalau di daerah yang dingin itu kita tidak boleh, mohon maaf, kita tidak boleh ada cacat sedikit pun. Contoh misalnya kita jatuh atau retak itu nggak bisa lulus. Kalau kita di daerah yang dingin, karena menurut mereka waktu itu datang di sini, itu kalau terlalu dingin kan ada tulang yang misalnya mohon maaf patah, kalau disambung itu akan timbul rasa mengilu-ilu kalau misalnya kita minum air es, gigi kita dibilang itu yang kadang-kadang diperhatikan, ya itu sangat-sangat. Lalu kalau dia bekerja di pabrik atau magang di pabrik, itu nggak boleh pucat warna kalau di Jepang, nggak boleh. Maka ada proses seleksi kesehatan. Nah, lalu jantung juga diperiksa. Nah, makanya kalau orang bilang mengatakan magang ke Jepang mudah mungkin jalur swasta, tapi kalau jalur pemerintah itu sangat ketat. Ya, sangat ketat. Saya tidak bisa tampilkan di sini ya, tapi sangat ketat. Jadi dari mata, terus dari warna, lalu dari jantung. Karena memang pada tahun 2023 itu yang diminta adalah program misalnya pengasuh lansia. Nah, tingkat suhunya itu bisa mencapai 0,1 derajat katanya, sampai sedikit sekali. Jadi makanya di sana itu bisa sangat seleksi. Tapi kalau yang misalnya bukan di daerah pegunungan, masalah tulang retak atau apa itu nggak masalah. Tapi kalau yang ada magang di daerah yang cukup dingin, tulang retak itu tidak diperkenankan atau tidak lolos kalau di kesehatan. Begitu. Ya. Nah, tapi di Kalimantan Barat saya lihat sekarang 2 tahun ini meningkat permintaan magang luar Jepang. Cuman dari kesehatan dan bahasanya. Makanya kami merekomendasi kalau misalnya tidak bisa masuk ke jalur pemerintah, masuklah yang sistemnya SO. SO itu LPK. Di kita ada Borneo. Nah itu setiap tahun mengirim ya Pak ini ya, setiap tahun mengirim. Nah itu pekerjaannya tidak di daerah perbukitan, dia di dataran ya sekitarnya musim-musimnya samalah di Indonesia, kan? Tapi kalau musim salju dingin, tapi dingin nggak sama. Nah itu hampir setiap tahun, ya. Nah mungkin itu dulu dari saya, nanti kita lebih mengenal diskusi. Saya kembalikan ke Anda, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Greg. Tangannya untuk Pak Greg. Teman-teman, nanti kita akan ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi tahan dulu bagi teman-teman yang sangat penasaran ingin bertanya. Jadi wajahnya agak tegang kayaknya.
Oke, tadi kesimpulannya dari penjelasan Pak Glenn itu bahwa untuk bisa magang ke luar negeri itu memang ketat, tapi persyaratannya cukup mudah, tapi ketat. Selain bahasa, juga masalah kesehatan, dua yaitu masalah kesehatan dan masalah bahasa. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah berniat ingin ke luar negeri, segera perbaiki bahasanya dan segera melakukan cek kesehatan atau sudah mulai terbiasa untuk sehat, terutama yang ingin ke Jepang dengan mesin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Greg atas penjelasannya dan kita beralih ke narsum kita yang kedua itu Pak Rusli. Beliau pengawas sekolah ahli bagian Dinas Pendidikan Kalimantan Barat dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMKW 1. Nah ini sangat pas sekali untuk bisa menjelaskan Pak seperti apa sih mungkin dari Dinas Pendidikan dalam pengawasan program kerja magang terutama di luar negeri seperti itu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Gregorius dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pak Denny dari Forum Komunikasi dan Pemagangan Pak ya. Yang saya hormati dari Insight Pontianak Pak Muklis beserta jajaran. Yang saya sangat banggakan ini para audiens yang hadir di sini ini dari mahasiswa atau dari SMK ini? Mahasiswa. Udah lulus apa masih jadi mahasiswa? Mahasiswa mau MBKM. Baik, boleh saya izin berdiri Bu? Silakan Pak. Ya, silakan. Saya ini seorang guru jadi kalau ngobrol nggak berdiri kok rasanya ada yang kurang. Baik, sebelum mulai pertemuan kita pagi ini saya kepingin bikin kesepakatan sama teman-teman mahasiswa sekalian. Cie, Pak Rusli bilang kita teman katanya. Kenapa? Saya kepingin kuliah lagi S3 Bu. Supaya statusnya jadi sama-sama mahasiswa. Oke. Saya mau bikin kesepakatan pada saat nanti para narasumber ini menyampaikan informasi semua mesti senyum. Setuju? Tahu nggak senyum yang paling bagus seperti apa? Udah pernah belajar senyum belum? Belajar yang paling senyum orang Melayu yang ngomong begini. 3. Apa? 3. Coba semuanya bilang 3. 3. Senyumnya manis. Jangan 2. Jelek bakal 2. Jadi senyum harus ya, kita sepakat hari ini semangat. Setuju? Setuju. Sepakat? Saya mau tes konsentrasi. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju sepakat? Setuju sepakat setuju? Sepakat setuju? Tepuk tangan untuk luar biasa. Saya senang kalau sudah tampil ada yang tepuk, tapi saya mau tepuknya yang khas. Coba saya bilang siap-siap nih, ingat senyum 3, jangan 3. Coba saya bilang tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Bingung tepuk setengah. Kalau saya bilang tepuk setengah, jawabannya gitu ya. Jawabannya apa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk setengah 3 kali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya ingin memperkenalkan diri saya. Itu ada di depan. Ini agak tragis. Namanya Rusli ST, tapi belakangnya MPD. Ya, kok bisa Pak dari ST? Saya lulusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Itu di tahun 99. Kemudian saya memilih
untuk menjadi seorang guru. Maka dahulu orang kayaknya jadi guru kurang pas lah, mesti orang pendidikan lah. Oke, biar saya pas tahun 2009 saya ambil S2 di jurusan teknologi pembelajaran, selesainya tepat waktu 2011, 2 tahun selesai. Nah, Pak, kok bisa 2 tahun selesai? Ya iyalah, masa ya iya dong. Oke, itu pengalaman saya sebetulnya di awal tahun 1997 sampai 2022. Saya sebelum lulus kuliah, saya sudah bekerja sebagai engineering consulting di PT Miras International Konsultan. Saat itu sebagai perencana dan pengawas untuk proyek-proyek dari Bappenas dulu. Ya, kemudian saya menjadi guru SMA Negeri 1 Raso, menjadi pengelola SMA Negeri 2. Pengelola tahu enggak? Sekolah belum dibangun, kita yang suruh merintis sekolah hanya dari nol. Itu namanya pengelola. Nah, ya. Setelah 5 tahun sekolah tersebut dapat akreditasi A. Alhamdulillah. Harus ditugasin lagi, Pak Rusli, bangun sekolah baru lagi, pergi Pak Rusli ke SMA 4. Bikin kelola sekolah baru yang ada di hutan sana, di belakang Bandara Spadio. Waktu pertama saya ke sana dicari sekolahannya, saya bingung di mana karena sekolahnya ada di tengah hutan. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi sekolah, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Kuburaya itu. Kemudian saya sempat menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Sungaraya itu kurang lebih 8 tahun lebih, dan terakhir saya sebagai kepala SMK Negeri 1 Sungai Kakap. Kebetulan sekolahnya adalah SMK Pusat Keunggulan, dan dari sini saya mengenal istilah magang ke luar negeri di SMK Pusat Keunggulan. Dan kemudian sekarang saya menjadi pengawas pembina di SMK, atau pengawas pembina khusus SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Ini yang hadir para mahasiswa yang ada program MBKM. Apa itu MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat saya menjadi kepala sekolah pun saya sudah beberapa kali menerima mahasiswa MBKM di sekolah saya dulu. Keren kalian, siap. Mudah-mudahan nanti MBKM-nya tidak hanya berkembang di sekolah-sekolah di Kalimantan Barat, tapi juga MBKM-nya sampai ke luar negeri dulu ya, jangan luar dunia. Ya, luar negeri dulu. Luar dunia udah siap belum? Belum kan? Oke. Jadi baik. Nah, saya menerima undangan di sini mewakili Ibu Kepala Dinas. Jadi Ibu Kepala Dinas berhalangan hadir. Mohon maaf Pak Muklis kepada panitia beserta jajaran. Hari ini, pagi ini beliau berangkat ke Jakarta menghadiri undangan tentang penguatan penjaringan data untuk provinsi. Jadi semua kepala dinas diundang ke sana. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak membuat kecewa, tapi menghibur hati kalian yang sedang terluka, menghibur kalian yang barangkali sedang putus asa karena putus cinta. Ada yang putus cinta? Ada? Kalau yang putus cinta, lagu jangan nyanyikan lagu sedih, tapi nyanyikan lagu apapun yang terjadi bukan selalu dibikin happy. Masalah kali karena udah selesai. Jadi baik, kalau melihat kemarin Pak Dinas Pendidikan apa yang harus disajikan? Yang saya sajikan itu sebetulnya adalah seberapa banyak sih SMK di Kalimantan Barat? Di Kalimantan Barat itu ada 234 SMK, terdiri dari 117 SMK negeri dan 117-nya SMK swasta. Dan SMK ini biasanya ditempati oleh teman-teman mahasiswa sebagai tempat untuk MBKM. Pak, kami butuh Pak, di mana kira-kira jurusan saya ini MBKM-nya di mana? Boleh hubungi saya ya di www.pakrusli.com. Baik, jadi itu ada 234 SMK yang ada di Kalimantan Barat, kurang lebih ada 74.000 siswa SMK.
Terus pertanyaannya Pak, kalau SMK itu bagaimana sih Pak potensi keterampilannya? Ini Pak yang kadang-kadang ditanya oleh dunia kerja, bagaimana potensinya? Jadi teman-teman sekalian di sini bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vokasi itu menerapkan satu program yang disebut dengan Link and Match. Pernah dengar? Link artinya apa? Link. Pautan Pak, di link. Dan match, matching serasi. Jadi itu kita sebut sebagai link and match antara SMK dengan industri adalah pernikahan massal antara SMK dengan dunia kerja dan dunia industri, nikah, kawin, industri dengan sekolah. Tujuannya untuk apa? Ya mesra dong. Kalau ini kebetulan nih menikah sama si ini. Ini kebetulan kalau jodoh alhamdulillah. Ketika habis nikah pasti ngomong gini nih. Bebek, nanti sore kita ada undangan Beb. Bebek dandan yang satu ya Beb, biar nggak malu-maluin kalau bahasa sekarang. Apa jawab bebeknya? Boleh sih ya, yang penting ya yang jangan lupa belikan bebek skincare dong. Nah, begitu pun pernikahan antara SMK dengan dunia industri. Dunia industri bilang ke SMK begini, wahai SMK, tolong ciptakan lulusan yang siap kerja, yang buat kami anak masuk ke dunia kerja langsung saya terima. Jangan bikin repot dong, lulus SMK kok belum bisa apa-apa, belum punya keterampilan apa-apa, saya harus training dulu yang butuh waktu dan butuh biaya. Itu tuntutan dari dunia kerja industri. Karena selama ini Pak ada gap, ada kesenjangan antara permintaan dunia kerja dengan apa yang dihasilkan oleh SMK. Tolong dong ciptakan yang punya soft skill oke, yang punya hard skill oke, bisa nggak di SMK? Apa jawabnya? Kan kita udah nikah. Oh ya dong, saya bisa minta bantu ya yang bebek industri. Wahai industri, oke saya ciptakan, tapi syaratnya bantu. Tolong hadir di SMK. Tolong bantu SMK. Caranya gimana? Dengan link and match. Nikah. Nah, di dalam pernikahan antara SMK dengan dunia industri, kita mengenal yang namanya teaching factory. Apa teaching factory? Pembelajaran berbasis industri. Itu yang dilakukan. Gimana caranya pembelajaran berbasis industri? Ya udah bikin MOU kesepakatan antara SMK dengan industri. Pak, kita bikin kesepakatan klausul 1 bahwa mahasiswa SMK boleh magang di industri bla bla bla. Yang kedua, para ahli dari industri ditugaskan sebagai guru tamu di SMK. Yang ketiga, guru SMK ditugaskan untuk magang bersertifikat di industri. Yang keempat, bikin sertifikasi industri untuk anak-anak SMK. Ya, yang kelima tadi sudah PKL. Selanjutnya lagi industri kasih dong beasiswa buat anak-anak SMK buat meningkatkan keahliannya. Kemudian yang keempat, jangan lupa rekrutmen tenaga kerja industri untuk anak-anak SMK. Sehingga anak SMK tidak lagi bingung, saya harus kemana? Nah, dengan pola-pola magang, kemudian ada guru tamu dari industri datang ke SMK, maka otomatis budaya kerja industri sudah masuk ke sekolah. SOP yang ada di industri sudah masuk ke sekolah. Bahkan anak-anak SMK melalui program PKL, dia datang magang atau PKL di industri. Dia cicipi gimana sih rasanya anak jurusan sepeda motor praktek di Yamaha. Mereka sudah nyoba bekerja di Yamaha. Mereka tahu bagaimana SOP Yamaha, bagaimana budaya kerja di Yamaha, apa yang harus dimiliki keterampilan, baik soft skill maupun hard skillnya. Tahu soft skill ya? Pernah dengar nggak?
Apa itu? Soft skill, pernah dengar? Kalau hard skill pernah dengar? Pernah? Apa itu hard skill? Kalau hard skill itu kemampuan kita dalam melakukan sesuatu lebih ke dalam tindakan, tapi kalau soft skill itu lebih ke dalam pikiran atau meluangkan ide, inovasi. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan, ya. Bintang SPD, namanya bintang lah. Ya, bintang SPD, tepuk tangan, ya. Soft skill itu adalah sesuatu yang tidak tampak, tapi itu sangat penting. Hard skill adalah tadi, ya, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang di bidangnya. Kalau dia jurusan otomotif sepeda motor, maka dia menguasai apa itu servis sepeda motor, electrical sepeda motornya seperti apa, kemudian permesinannya seperti apa, itu hard skillnya. Tapi soft skillnya apa ketika di dunia kerja? Satu, salah satunya endurance, ketahanan. Dua, karakter di dalam bekerja, attitude di dalam bekerja, tanggung jawab di dalam bekerja, kemampuan komunikasi di dalam bekerja. Dan soft skill itu yang dimiliki. Seorang ahli mengatakan 80% orang yang sukses karena kecerdasan emosionalnya itu lebih tinggi daripada kemampuan intelektualnya. Sebagian orang dipecat dari dunia kerja bukan karena tidak terampil dan tidak punya skill, tapi karena soft skill, karakternya suka datang terlambat, tidak disiplin, izin terus. Kalau dilihatin bos kerjanya bagus, tidak dilihatin bos, males-malesan. Itu yang diperiksa, bukan karena tidak punya skill. Oke, terima kasih ya. Bintang itu soft skill, sesuatu yang tidak tampak tapi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Ini yang mesti dilatih. Maka dari itu kita, baik itu SMK atau kampus vokasional atau kawan-kawan semua yang calon-calon menjadi guru, maka kuatkanlah hard skill dan soft skill. Satu contoh, suatu hari saya, boleh panjang Bu? Masih ya, masih boleh ya. Suatu hari saya membawa manajer hotel dari kampus perhotelan Surakarta, ketemu di hotel Mercure, dia bilang, Pak Rusli, saya kepingin jalan-jalan dengan Tugu Katulistiwa. Kata orang, kalau belum sampai Tugu Katulistiwa, belum sampai Pontianak. Gimana ya cara berangkat ke sana? Hari ini saya free Pak, saya antar ke sana. Pak, gratis. Saya antar pergi ke sana. Sampai di sana, di mana? Di Tugu Katulistiwa, saya bawa Pak ngopi-ngopi. Di mana? Di atas kapal itu, di atas perahu kapal kan ada warung kopinya itu. Ngopi-ngopi di sana. Apa yang terjadi? Seorang anak yang melayani kami, saya datang. Kami datang sudah menghadap, dia masih sibuk mengurusi bukunya. Dek, saya mau pesan. Pesan apa? Sodorkan menu. Apa dia kan? Kasih menu. Apa dia kan? Bapak mau apa? Yang ini ada dek. Itu tak ada. Yang ini? Itu ada mau berapa? Rasanya kok tidak enak betul. Kalau dagang kayak itu laku nggak kira-kira? Ini. Namun ketika saya kemarin berkunjung ke SMK 2 Pemangkat, saya duduk pesan makanan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ada yang bisa bantu untuk pemesanan ini menunya? Saya bertanya apa makanan favorit di sini? Makanan favorit ini Pak di sini, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ini yang paling enak dan paling disukai. Apa yang banyak? Semua enak. Oh, ini jangan. Ini Pak favoritnya. Tapi di sini rata-rata nih Pak menunya. Bapak boleh pilih. Begitu kita pilih ini. Baik Bapak, saya catat dulu Bapak. Saya ulangi ya Pak. Ini. Enak mana yang depan sama yang belakang tadi? Yang belakang. Rasa-rasanya baru besok saya lebih mampir makan di situ lagi. Apalagi pelayannya itu cewek yang cantik sebenarnya manis. Meskipun saya udah pakai kacamata, kalau lihat cewek yang cantik manis masih terang. Bener nggak Pak? Itu yang namanya soft skill. Ketika Anda masuk ke bank, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya ingin mendaftar sebagai nasabah. Betul? Di bank asik orangnya ya? Coba. Kalau dia tidak punya soft skill tentang perbankan, pelayanan perbankan,
Bapak kesini mau apa? Mau daftar ke ASN? Memang kan? Jadi soft skill. Oke? Ini penting. Makanya antara soft skill dan hard skill mesti seimbang. Untuk guru bagaimana? Seperti itu. Jadilah guru yang kehadirannya dirindukan oleh murid-muridnya. Jangan jadi guru yang Pak Rocky tidak datang, boleh. Hari ini Pak Rocky tidak datang, apa? Guru itu honor. Baru dengar suara sepatu letak, muridnya udah didengar. Pak Rocky datang. Buka pintu, keren, makin berdebar komentar anak-anak. Udah itu masuk, siapkan kertas lembaran. Ulangan langsung berdadak dan ngasih tahu. Jadilah guru yang datang ke sekolah, kasih senyum ke murid. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, sehat hari ini, sehat. Lagi ada masalahkah? Kamu kok kayaknya senyumnya agak asongan? Kasih perhatian, kasih sentuhan, ya kasih sentuhan kepada murid-murid kita. Kalau jadi guru gitu, sayang murid-muridnya, bapak itu tak datang apa sih? Tahu telepon WA, Pak, aku bapak tidak datang. Saya sakit, hari ini tidak bisa datang. Nanti saya dengan kawan-kawan datang ya Pak, Bapak ingin apa? Kayak boleh, kayak terus. Asik nggak? Asik. Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Bisa nggak? Lulusan EKI PGRI harus mampu ikut tepuk tangan untuk kalian semua. Soft skill, ramah, ajarin anak kurikulum merdeka nomor 1 adalah soft skill-nya. Ajari mereka berkomunikasi, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara bertanya yang baik, bagaimana cara menjawab yang baik. Jangan siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Tapi izin Pak, saya bertanya, enak nggak? Enak. Pak, boleh Pak saya jawab? Saya coba jawab. Jadi anak kita cara bertanya yang enak, cara menjawab yang asik, tapi mesti dicontohin sama gurunya. Kita ini adalah contoh yang nyata bagi murid-murid kita. Siap jadi guru yang asik, tak perlu jadi guru yang hebat dan pintar. Depan pasangan tulis, wah rumusnya apa semua. Tapi pulang anak tidak ada yang ngerti. Tapi ngajar santai, begini. Satu lagi, seorang murid yang katanya terkesan sama saya ketika menjadi guru apa dengan bulan yang saya jadi guru. Bapak itu Pak, dari sekian banyak guru, saya ini anak nakal. Tak satu pun guru yang perhatian sama saya. Saya terlupakan Pak. Forgotten student. Terlupakan. Mau saya tidur, mau saya main gambar di kelas guru, tak ada yang peduli sama saya. Hanya Bapak yang peduli. Yang pertama tersinggung karena suka main gaplek waktu di kelas. Ya. Maka saya punya prinsip, jadikan anak yang katanya nakal itu adalah jadikan murid kesayangan Anda. Setuju enggak? Selama ini kan yang pintar, yang baik ini kesayangan saya, ini murid ini pintar, murid ini baik, kesayangan. Karena saya tidak mau, saya kalau terbalik, kalau bisa jadi guru, biasanya milih nih anak yang pintar, membawakan tugas-tugas ke kantor. Saya anak yang paling nakal gitu. Ya, memang sini membawakan punya bapak ya, itu datang ke kantor. Bapaknya dia saya suruh sendiri bawakan dia senang. Paling nakal. Katanya paling nakal, tapi saya selalu juga sentuhlah muridmu dengan kasih sayang, maka Anda akan kasih sayang dari murid-murid Anda. Setuju? Lupa jawaban tadi. Kalau saya bilang setuju jawabannya? Sepakat? Setuju, sepakat, setuju? Oke, next, terima kasih. Tadi tentang keterampilan. Yang kedua adalah, apa benar Pak lulusan SMK siap kerja? Saya ini versi SMK ya, karena saya dari dinas pendidikan. Apa benar Pak lulusan SMK siap kerja? Nah, mutu SMK adalah SMK siap kerja. Kenapa? Karena di dalam proses pembelajarannya itu kegiatan praktiknya
jauh lebih besar presentasinya daripada kegiatan pembelajaran teori. 60 hingga 70% itu adalah praktek dan 30 hingga 40%-nya adalah teori. Nah, jadi diutamakan SMK memiliki keterampilan, tentunya sesuaikan dengan konsentrasi atau kompetensi keahlian masing-masing seperti itu. Dan kemudian SMK juga mengandung yang namanya pendidikan sistem ganda. Semua tahu nanti ada yang jadi guru SMK kan? Ada pendidikan sistem ganda. Pernah dengar kenapa SMK dibilang pendidikan sistem ganda? Karena apa? Karena apa? Ya, karena SMK menerapkan dua hal. Satu, pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di dunia kerja. Kapan pembelajaran di sekolah? Pada saat mereka belajar di sekolah, Pak. Kapan di dunia kerja? Saat mereka PKL. Apa itu? Praktek kerja lapangan di industri. Nah, sehingga apa? Dengan banyaknya praktik, dengan dia mencoba belajar dengan industri atau dunia kerja, maka dia sudah memiliki pengalaman yang cukup. Maka dikatakan SMK siap kerja. Tapi apa? Iya Pak, anak SMK langsung kerja. Ada yang nganggur Pak? Saya jawab, ada dong. Itu. Nah, sekarang menjadi problem di sini ada bapak-bapak dari dari forum komunikasi untuk magang ke luar negeri. Jadi saya punya pengalaman begini. Nah, mentality itu penting. Anak-anak, termasuk mungkin Anda semua di Kalimantan Barat umumnya, semangat merantau kurang, takut merantau, masih pakai filosofi yang lama, yaitu makan tidak makan, yang penting kumpul. Kalau saya biar nggak kumpul, yang penting tetap makan. Oke? Anda bahwa tugas SMK sekarang sangat berat. Kalau dulu kita mengajar 3 tahun selesai kasih ijazah, you boleh tinggalkan sekolah. Tapi sekarang 3 tahun kamu mesti pantau. Tahun pertama lulusan yang ini berapa yang diterima kerja, berapa yang melanjutkan, berapa yang berbeda usaha. Itu dipantau terus selama 3 tahun. Itu terus kita pantau. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ini penting dengan Pak Gregor. Apa ada Pak kerjasama SMK dengan Disnaker? Itu kan pertanyaannya. Kalau secara tertulis dengan MOU kita belum pernah buat ya Pak. Dinas Pendidikan dengan Disnaker. Karena kami sama-sama OPD atau organisasi perangkat daerah yang ada di bawah Pemprov Kalbar. Kami tak perlu MOU. Yang perlu adalah garis koordinasi. Nah, sangat besar sekali peran Disnaker terhadap SMK. Baru-baru ini sedang diadakan sosialisasi ya Pak. Bahkan Disnaker mengundang kepala sekolah SMK untuk hadir di pertemuan di hotel mensosialisasikan tentang lulusan SMK atau SMA yang mengalami disabilitas. Apa? Disabilitas artinya apa? Yang bahasa dulu, bahasa kasarnya anak cacat. Itu supaya diterima di dunia kerja, dipanggil industri. Nah sekarang pun sekolah melakukan namanya PBDB ini ada sekolah inklusi. Jadi nanti kalau ada anak-anak atau adik-adiknya yang mau sekolah tapi memiliki keterbatasan, mengalami disabilitas, boleh masuk di SMA atau SMK negeri karena ada program khususnya. Oke? Nah, kemudian kerjasama apa lagi? Jadi sekolah SMK wajib membuat yang namanya BKK, sertifikat BKK pusat-pusat khusus untuk SMK yang juga diterbitkan oleh Disnaker. Nah, melalui BKK ini informasi-informasi tentang lowongan kerja disampaikan kepada murid-murid di sekolah. Bahkan BKK kerjasama dengan baik dengan Disnaker pun membantu membuatkan kartu kuning
Tahu kartu kuning itu apa? No. Peringatan Pak sebelum kalau 2 kali akumulasi kartu merah itu main bola Mas. Kartu kuning kita sebut sebagai kartu pencari kerja. Ini juga PKK kerjasama SMK dengan Dinas Pendidikan dan dengan Wisma Putra. Terakhir, SMK juga sering mengadakan yang namanya job fair, pameran bursa kerja dan penawaran lowongan kerja. Ini kerjasama antara Dinas Pendidikan yang secara langsung dirasakan. Saya kira demikian, Ibu. Mungkin saya agak lama, saya bersemangat kalau sudah ketemu dengan para mahasiswa, rasanya saya jadi muda lagi. Ya. Terakhir, saya ingin sampaikan pantun. Ada tank ketimpa kayu. Thank you. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rusli. Beliau berkesan mulutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sudah kurang ajar. Selamat siang, Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rusli. Dan kita memang untuk guru-guru seperti beliau dan para adik-adik yang calon guru. Calon guru diharapkan menjadi contoh-contoh guru-guru yang punya 2 skill seperti yang Pak Rusli katakan, yaitu soft skill dan hard skill, dan dua-duanya harus seimbang. Dalam bursa tenaga kerja, 2 hal ini menjadi poin pentingnya. Seperti itu. Dan terima kasih Pak Rusli atas pembelajarannya, dan saya harap apa yang disampaikan Pak Rusli benar-benar bisa diterjemahkan dalam lingkup teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali Pak Rusli. Dan narasumber ketiga saya tidak kalah ilmunya mungkin. Beliau adalah Pak Denny, dia Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagang Barat. Nah, beliau sangat expert menangani teman-teman yang akan bekerja atau melatih mereka untuk siap kerja dan mendapatkan di luar negeri. Pak Denny, silakan bercerita mengenai apa itu Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dan bagaimana cerita-cerita menarik terkait proses-proses itu dilalui. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, panitia kegiatan dan adik-adik yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Denny Amir, saya dari FKJP Provinsi Kalimantan Barat. FKJP Provinsi Kalimantan Barat adalah satu unit organisasi non struktural independen yang di-SK-kan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dibentuk berdasarkan Permenaker. Kami berkantor bersekretariat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Unsur-unsur keanggotaannya perusahaan, terus ada dari lembaga pelatihan kerja dan Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada swasta, ada pemerintah, dan otomatis untuk semua kegiatan FKJP itu selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang pertama tentang FKJP. Terus kami mau menyampaikan dulu ini terkait pemagangan. Semuanya pernah dengar kata magang? Nah, saya juga dulu SMK juga ngerti, tahu juga dulu magang, SK pendidikan sistem ganda, tapi kita sebut magang. Perlu diluruskan bahwa magang ini mempunyai Permenaker tersendiri. Untuk magang dalam negeri, Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Untuk magang ke luar negeri, Permenaker nomor 8 garis miring 5 tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan magang luar negeri. Jadi kalau adik-adik mengenal kata magang, berarti arahnya ke 2 peraturan menteri tersebut, tergantung mau ke dalam atau ke luar negeri. Andai kata berangkat ke luar negeri bukan lewat jalur pemagangan, berarti lain lagi aturannya. Tapi kalau lewat magang, 2 aturan itu yang harus diperhatikan. Ciri khas pemagangan sendiri adalah adanya surat
perjanjian magang antara peserta dengan perusahaan tempat adik-adik magang. Ini yang tidak dimiliki saat kita PKL atau saat kita proses pembelajaran di perguruan tinggi perusahaan. Biasa MOU-nya antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Tapi kalau magang itu kontraknya satu-satu. Yang magang punya kontrak diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota untuk yang dalam negeri. Yang luar negeri diketahui oleh kementerian. Nah, ini dulu yang kita luruskan ya. Terus magang luar negeri. Kenapa sekarang pemerintah memfokuskan ke magang luar negeri? Untuk saat ini kita akui bersama bahwa memang lowongan pekerjaan dalam negeri sangat sulit sekali. Mungkin adik-adik boleh tanya teman-teman yang sudah lulus, tapi saya tidak tahu kalau guru ya, mungkin guru dibutuhkan. Tapi secara umum saat ini bagi generasi adik-adik yang lulus sekolah itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Benar? Nah, karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya saat ini sulit. Memperhatikan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mengalihkan atau mencoba potensi luar negeri khususnya Jepang yang saat ini kekurangan tenaga kerja usia produktif. Tapi Jepang ini kita tidak tahu juga sampai berapa tahun kurangnya tenaga kerja produktif. Dan di Indonesia sendiri bonus demografi diperkirakan sampai tahun 2030 nggak salah. Ya, sampai segitu aja kita. Nanti kenapa muncul program magang luar negeri? Untuk saat ini program magang luar negeri baru ada Indonesia ke Jepang. Selain negara itu bukan magang luar negeri. Dulu pernah ke Qatar, tapi satu kali kirim aja. Sekarang proses negosiasi pemerintah dengan Australia untuk magang luar negeri. Tapi yang sudah ada MOU-nya antara Indonesia dengan Jepang. Kenapa magang harus diatur sedemikian ketatnya supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang merugikan peserta di luar negeri? Itu tujuannya. Jadi kalau adik-adik magang ke luar negeri Jepang udah aman, karena antara pemerintah Indonesia dan Jepang udah ada kesepakatan, udah ada penyesuaian ketentuan peraturan. Pemerintah Jepang, perusahaan Jepang akan mentaati peraturannya yang mereka sesuaikan dengan peraturan kita. Pemerintah Indonesia pun sudah ada peraturannya. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, kalau magang ke luar negeri selain Jepang, apakah ada? Sebutan magangnya ada, tapi itu bukan program magang. Bisa sejauh tidak terjadi masalah. Tapi apabila terjadi masalah di sana, nah ini aturannya nggak diatur. Ini yang menyebabkan terjadi TPPO. Seperti yang kejadian kemarin. Nah ini yang harus kita bahas dulu. Nah, di Permendak nomor 8 tentang tata cara perizinan penyelenggaraan magang luar negeri IPA itu diatur ada empat instansi yang bisa melaksanakan program luar negeri. Pertama pemerintah luas sekali. Termasuk Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini kementerian lain belum, baru Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua, jalur swasta itu lembaga pelatihan kerja swasta. Ini lembaga pelatihannya swasta. Yang ketiga, perusahaan juga boleh ngirim magang luar negeri ke Jepang. Keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini adalah perguruan tinggi. Untuk SMK terkendala dengan batas usia. Tapi sekarang untuk alumni SMK bisa. Cuman SMK-nya kalau mau magang itu kendalanya di situ, di batas usia. Cuman nanti ada program lain yang menyesuaikan. Nah ini ada 4 institusi yang bisa melakukan begini. Tinggal adik-adik ini mau pilih berangkatnya lewat yang mana. Dan ini lain-lain, syaratnya lain, biayanya lain kan. Jangka waktunya lain, beda-beda, jabatannya lain gitu. Kalau mau yang relatif murah, itu lewat jalur pemerintah. Dinas Tenaga Kerja Provinsi setiap tahun dapat kuota dari kementerian minimal 150 peserta. Minimal.
Tapi jalur pemerintah seperti yang dijelaskan Pak Gi sangat sulit, terlalu ketat, banyak syaratnya, tesnya sulit, kayak orang cari benang di jerami itulah. Aduh, 1000 yang daftar, sekian yang lulus, sulit, lama prosesnya. Yang kedua jalur swasta, LPKS itu bisa. Contoh di sini ada, di situ ada LPKS Borneo Raja Katulistiwa. Itu untuk mencari kerja boleh salah. Cuma karena LPK Kalimantan Barat baru ada satu, tidak ada persaingan, harganya mungkin tinggi. Kalau di Jawa banyak LPKS-nya yang punya SO, bersaing sehat, harganya bisa murah. Yang ketiga, perusahaan. Kalau adik-adik sudah kerja di perusahaannya ingin meningkatkan skillnya, itu boleh memagangkan perusahaannya saja. Tidak boleh orang luar perusahaannya, karyawannya yang boleh dimagangkan oleh perusahaan itu. Kalau perguruan tinggi boleh memagangkan juga mahasiswanya, tapi cuma mahasiswanya aja, tidak boleh terima orang luar. Itu ya, itu ada 4 poin. Tapi kalau perguruan tinggi mau muda, dia kerjasama dengan LPKS. Nah, ini yang saya angkat. Terus yang menarik dari program magang di Jepang, pertama jelas dari segi gaji. Gaji pasti UMR kita tahu di sini 2,5 juta kan. Cukup nggak untuk makan saat ini? Tidak ya. Kalau di Jepang untuk magangnya sendiri kita ambil yang paling rendah, non lembur itu sebulan rata-rata 12 juta. Itu untuk magang yang paling rendah levelnya. Kalau udah masuk ke tahap kedua SSW, adik-adik kerja dengan visa SSW, itu gajinya paling rendah 16 sampai 18 juta di luar lembur. Setelah itu, setelah magang atau apa, masuk sana lagi sebagai tenaga kerja itu 20 ke atas kayak gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu gaji yang utama. Yang menarik ini ya pengalaman. Saya ceritain pengalamannya dulu. Udah ada beberapa yang pulang dari Jepang. Contohnya pertanian, jalur swasta, 8 bulan. 8 bulan di sana mereka bisa bawa uang di atas 100 juta. Bersih ke Pontianak. Cuma 8 bulan. Kalau 3 tahun, 5 tahun ya 5 tahun tuh 700 ke atas pasti. Jadi apa keuntungan kalau kita magang di Jepang? Satu, pertama ya, adik-adik kalau udah magang di Jepang itu punya pilihan. Mau kerja di perusahaan Jepang yang ada di Jakarta, karena saat di Jepang pulang kalian dikumpulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dikumpulkan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Jakarta itu datang semua milih. Ayo yang mau di Sony siapa? Misalnya gitu. Yang mau di Toyota siapa kan? Mereka pasti terima karena kalian masih fresh dari Jepang, belum terkontaminasi. Mereka cuma butuh soft skill-nya tadi, etos kerjanya. Penampilannya nanti dilatih. Nah, itu berarti pulang dari sana nggak nganggur, sehingga ke Jakarta kerja di perusahaan Jepang di Jakarta. Itu satu. Atau yang kedua, kalian mau kerja lagi ke Jepang, bisa di Jakarta nanti singgah dulu sebentar, ambil N4 sertifikat N4 bahasa Jepang. Setelah itu ambil sertifikat skill Jepang, SSW namanya. Kalian punya 2 sertifikat ini, kalian bisa kerja sebagai tenaga terampil di Jepang. Itu program 1 kerja. Atau program magang re-entry. Setelah magang pulang di Jakarta bisa masuk kembali ke Jepang. Yang penting perusahaannya mau. Kalian kontak dulu sana, Pak saya mau pulang. Kira-kira mau perpanjang enggak? Mau katanya. Dia bikin surat, kalian bisa re-entry. Pulang dulu, masuk lagi magang lanjutkan. Atau kerja sebagai SSW tadi, tenaga terampil kan. Yang ketiga, kalian pulang Indonesia udah bawa uang 8 bulan aja 100 juta, misalnya 3 bulan misalnya 500 juta. Dengan uang 500 juta itu kalian bisa berusaha. Nah, cuma tergantung lagi kalau wirausaha saat ini, karena latar saya swasta ya, saya punya beberapa perusahaan, ada yang jalan, ada yang harus disuntik mati perusahaannya, ada yang dibangun baru kan, kayak gitu kan. Jadi saya sangat paham untuk saat ini kalau adik-adik bikin usaha
baru, itu peluang gagalnya sangat besar untuk saat ini. Jadi punya uang kalau nggak yakin mutarnya sangat resikonya sangat tinggi, apalagi masih fresh belum punya pengalaman berusaha. Biasanya kelemahan kita itu mudah ditipu, itu aja sih. Orang kalau nggak pernah saham, punya uang banyak itu mudah ditipu, itu aja kelemahannya di situ. Nah, jadi kalau magang luar negeri kita punya 3 pilihan ya. Kalau di dalam negeri ini nggak punya pilihan. Setelah lulus kalian harus melamar kerja atau mau buka usaha kalau punya modal. Tapi kalau kalian ke Jepang, ke luar negeri, kalian akan punya 3 pilihan. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan, nanti boleh bertanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Dedi Amir. Nah, penjelasan ketiga narasumber ini sebenarnya untuk sesi diskusi ini, tapi akan ada tanya jawab kita lemparkan. Kakak akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa 5 penanya dari segi 2, 1 kita berikan karena akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang akan bertanya. Oke, dari sebelah kiri siapa yang bertanya? 2, bikin atau di ujung lambat. Oke, tahan dulu. Dari sebelah kanan 1, 2, 3 siapa? Oke, di cewek-cewek. Ya, kita ada 3 cewek, 1 cowok. Wah, sekarang para cowoknya kurang gesit. Oke, silakan yang bertanya. Siap sebutkan namanya dan dari mana. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eki, mahasiswa semester 6, program studi Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan. Jadi di sini saya akan bertanya, program magang luar negeri kan bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang siap kerja bagi para kaum milenial saat ini dengan pengalaman dan pengetahuan akademis yang baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar program ini dapat menarik minat kami para anak muda ini untuk ikut serta dalam program ini guna mengembangkan potensi yang kami miliki, dan apakah ada wadah untuk kami mempersiapkan diri kami. Sekian dan terima kasih. Oke, yang di ujung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Setio Permata Darosa. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Pertanyaan saya berhubungan dengan insya Allah 2 bulan ke depan saya akan berangkat magang ke luar negeri, khususnya di Curtin University di Australia dari program Indonesia International Mobility Student Award atau IISMA di bagian entrepreneurship gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana peran intuisi pendidikan atau lembaga lainnya dalam mendukung dan memfasilitasi program magang luar negeri bagi kami kaum milenial. Serta yang kedua adalah bagaimana cara memaksimalkan manfaat dari program magang luar negeri agar benar-benar berdampak positif pada perkembangan karir kami sebagai kaum milenial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan dulu 2 silakan. Mungkin dari Pak Greg, nanti kulit Pak Gusti dan Pak. Baik, yang untuk sebagai sarana untuk adik-adik bisa ikut program magang. Nanti kita tadi kalau Kemenaker ini kan program magangnya ada sudah selesai dari perguruan tinggi, ya. Nah itu. Tapi kalau dari pendidikan ada juga magang, namanya itu kan pendidikan program belajar merdeka. Nah, seperti yang kata tadi, forumnya seperti apa ya, artinya yang bisa berbahasa. Kita punya aplikasi. Kita punya aplikasi namanya Siap Kerja. Mungkin di website itu
bisa ada posting atau bisa ada kalau ada punya HP Android kan bisa itu kan bisa dia download. Nah di siap kerja itu nanti ada yang masuk di bagian skill, ya ada bagian skill, cuma saya tidak sampaikan skill. Itu ada namanya skill. Nah di situ tinggal ada, mungkin slide saya ada, coba bisa tampilkan. Slide saya ada terkait dengan program magang. Mohon ditampilkan dulu panitia. Nah, Kemenaker menyiapkan sarana seperti itu. Nah, kalau ada mau keluar negeri, tidak ada masuk ke portalnya Siap Kerja. Coba mohon panitia tampilkan dulu. Nah, di portalnya Siap Kerja itu tinggal ada pilih mau magang luar negeri atau mau magang dalam negeri. Gitu. Nah, kenapa kami kementerian ini menyiapkan sarana seperti itu? Karena minat generasi Z atau milenial ini dia sudah ingin bekerja luar negeri. Meskipun di Indonesia lapangan pekerjaan cukup banyak tumbuh ya, tapi mohon maaf kita nggak bisa menjadi tuan dalam diri sendiri. Itu prinsipnya sekarang. Anak generasi sekarang tidak seperti generasi masa-masa kami, generasi bongkor. Artinya kami ingin menjadi penguasa negeri ini. Tapi anak milenial sekarang berbeda. Anak milenial dia ingin menguasai luar negeri. Contoh saja saya punya anak saya tawarkan produk-produk dalam negeri nggak mau. Dia lebih suka bermain game di luar negeri yang saya lihat arahnya ke sana. Artinya kita sudah tidak lagi menjadi tuan diri negeri kita sendiri. Mungkin ada yang bahasa pernah mendengar sastra seperti itu ya, ataupun dianggap bahwa kita ingin menjadi tuan di dalam negeri sendiri. Itu pasti ada ya kalau bahasa, tapi sekarang berbeda. Itu unik, aneh. Ya, kalau orang luar negeri dia tetap ingin menjadi tuan rumah di negerinya. Kalau Indonesia tidak. Bukan berarti perusahaan tidak terima. Jadi begini, di dunia kerja, mohon maaf ya saya panjang lebar, dunia kerja perusahaan selalu mengeluh gini. Ketika dia merekrut orang yang memiliki kemampuan IT, ya dia tidak bertahan lama. Contoh misalnya saya direktur perusahaan A, saya merekrut adik kan jago desain grafis, ya kan? Nah, desain grafis itu kan tidak cukup diupah 2 juta. Kalau ada mahir bisa 10 juta. Nah, kawan saya saja satu hari bisa dapat 10 juta desain grafis. Nah, ketika ada direktur, ada tanda tangan perjanjian kerja misalnya 1 tahun atau 6 bulan. Nah, 6 bulan bekerja 1 hari ada bilang kita. Nah, itu yang dialami oleh perusahaan di kita di dunia IT. Kawan saya ada, dia jago desainer. Pertama dia masuk perusahaan 2 juta dibayar. Tapi karena desainnya laku di pasaran 10 juta dia keluar. Nah itu zaman anak sekarang. Makanya di Jakarta itu terkenal dengan tenaga kerja pilihan. Nah di sini akan menjamur nih. Tapi karena perusahaan kita nggak mampu, akhirnya generasi Z, ya, atau milenial ini sekarang arahnya ke luar negeri. Nah di luar negeri desainer itu laku gitu. Nah terus keponakan saya kuliah di WI, hanya 2 bulan kuliah, dia sudah 80% bahasa Inggris. Dia punya teman dan dia sekarang kerja di Australia, gajinya 20 juta 1 bulan. Tergiur kan? Itu generasi sekarang. Makanya saya bilang program ini sangat bagus. Nah 20 juta, kami tiap pegawai nggak nyampe segitu deh 1 bulan. Nah itu jadi kuncinya kuasai bahasa. Dan kalau ada ahli IT, kembangkan lagi. Jadi misalnya dosen mengasih dasar, ada yang 1 tingkat, ya. Gitu. Generasi Z sekarang begitu.
Kalau kami generasi bomber ya udah apa yang kami dapat ya udah cukup makan ya. Begitu kan? Tapi generasi Z tidak. Nah, itu. Nah, lalu tadi pertanyaan bagaimana memfasilitasi magang ke luar negeri. Jadi tadi kalau ada yang mau ke Australia, tentu pasti dari dinas pendidikan pasti ada kementerian pendidikan. Nah, cuman kalau program magang tadi kan di pendidikan kan dengan program magang kami kan beda. Nah, yang jelas tadi kayak bilang kalau di Australia itu kan kita untuk program magang belum ada. Program magang belum ada. Kita baru kemarin bekerja sama penandatanganan perjanjian kerja, artinya nanti yang dulu yang mungkin abang-abang adik atau bekerja ke Malaysia akan alurnya ke Australia. Jadi program magang di kita belum ada. Kita baru menandatangani perjanjian kerja karena orang kita, mohon maaf, orang kita itu 80% sukanya di Australia. Karena itu tadi ada yang gaji 20 juta. Nah itu sih kita jadi keterampilan kita itu dihargai. Bukan berarti di Indonesia tidak dihargai, enggak. Ya, bukan. Tapi mungkin ada perusahaan yang belum mampu. Maka mereka kan saya katakan contoh ya, saya jago desainer. Sekarang kan orang kan seperti buat film, buat apa kan, ada kan bisa melihat desainnya itu kan. Nah itu kan nilai jualnya udah 2 juta lebih gitu kan, pasti bisa 10 juta bayangkan kan. Jadi kalau ada yang bekerja di perusahaan tiba-tiba ada 2 juta, tuh saya kan bisa, ya aku nih saya bilang, pasti terasa tuh, oh kalau Pak saya keluar. Nah itu zaman sekarang itu deh. Makanya perusahaan tuh kalau merekrut yang anak-anak IT dia akan berpikir 100 kali. Karena ini nilainya tinggi. Nah itu yang saya alami karena saya kan sebagai kepala sudut penempatan tenaga kerja, jadi gelombang arus orang bekerja itu saya ketahui. Karena saya sering mendapatkan keluhan-keluhan dari perusahaan. Nah macam kami ini program magang yang kami sekarang lemparkan ke perusahaan. Hanya berapa perusahaan yang berani menangkap, karena di zaman generasi Z ini saya seperti generasi bomber. Dia otaknya bermain, kalau dalam IT tidak bermain. Ada kadang-kadang dikasih sedikit dapat kami mampunya gitu. Nah anak zaman sekarang kalau dia punya mentalnya kuat, dia akan menjawab saya siap dibayar begini. Kalau kami dulu enggak, masukkan lowongan tidak HRD tidak pernah menanyakan seperti itu. Keterampilan kamu apa? Tapi kalau sekarang HRD selalu bertanya kamu mampu dibayar berapa? Gitu. Nah itu perbedaan generasi ke generasi. Nah makanya kami dari Kemenaker selalu menawarkan ke dunia pendidikan, ini loh program kami, silakan adik-adikku silakan ikut. Maka di sekolah kami diwajibkan untuk BKK supaya itu jadikan sarana adik untuk bisa keluar bekerja ke luar negeri. Itu kami sudah lakukan itu. Ya, mungkin itu dari kami dulu. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Mungkin ada mungkin bisa ditambahkan satu slide. Oh iya. Baik, tadi pertanyaan dari Bang Ricky. Deki. Oh iya. Tadi pertanyaannya Pak, bagaimana Pak supaya anak-anak milenial ini tertarik untuk magang ke luar negeri? Ini ya. Jadi ini barangkali saya menjawab versi sesuai dengan tupoksi kami sebagai pengawas dan dinas pendidikan, bahwa sekalian menjawab Mbak Bintang yang di belakang, bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 4 direktorat. Satu adalah Direktorat Pendidikan Dasar, kemudian Pendidikan Menengah, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Tinggi. Maka tadi untuk menjawab yang Mbak Bintang, Pak, apa peran serta nih Pak dunia pendidikan atau dinas pendidikan di sini? Nah kalau memang berkaitan dengan keluar negerinya dari perguruan tinggi, maka ini memang adalah kewenangan dari Dikti.
ya, Dirjen Pendidikan Tinggi. Sementara kalau kami ini adalah khusus menangani pendidikan menengah dan pendidikan vokasi. Nah, tentang tadi dari abang ini memang barangkali supaya menarik kaum milenial untuk bergabung, tentunya semestinya itu kita lebih menggelorakan, mempromosikan magang ke luar negeri, mungkin dengan sosialisasi yang lebih gencar Pak ya, mungkin dari Disnaker, dari bisa juga dikembangkan melalui medsos dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin akan bercerita tentang pemagangan ke luar negeri versi SMK. Nah, seperti saya tadi sampaikan dalam presentasi saya, tapi sebelumnya senyum lagi dong. Tiga, mukanya udah. Nah, tiga. Tepuk satu. Nah, kebanyakan yang ini. Tepuk dua. Tepuk setengah. Ngik. Tepuk setengah 3 kali. Ngik. Oke. Baik, ini biar semangat dan tidak ngantuk. Nah, jadi gini. Saya mungkin bercerita tentang SMK, bahwa tadi SMK itu bukan bertugas menciptakan saja anak yang siap kerja, tapi bagaimana mengupayakan setelah lulus SMK, anak-anak kita mendapatkan pekerjaan, baik tadi melalui BKK, mau kerja dalam negeri atau luar negeri. Nah, jadi kami, Pak, selama ini sekolah kami didatangi dari LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Ini dari Yogyakarta, Pak, ada datang ke sekolah saya dulu, ya. Jadi di sana menawarkan program seperti ini. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui. Anak-anak yang kelas 12 atau yang sudah lulus di tahun lalu boleh bergabung dengan kami. Lembaga kami itu menyiapkan pelatihan. Kan tadi kan mau ke Jepang, skill belum punya, bahasa Jepang yang tahu cuman sayonara, gimana saya mau ke Jepang, gitu kan? Nah, tapi jangan khawatir, di sini ada lembaga-lembaga pelatihan yang akan melatih itu, bahkan memberikan sertifikat ya Pak ya. Nah, jadi kemarin LPK Cahaya datang ke sekolah, dia menawarkan begini, anak-anak yang lulus atau yang ingin ke Jepang sebelum tamat pun, tolong daftar sekarang. Begitu tamat, akan kami didik, akan kami latih, dan langsung saya kirim ke Jepang. Itu janji mereka, dan itu keren dan benar-benar terjadi ini. Jadi anak-anak di sana dia hanya membutuhkan biaya begini, Pak, anak-anak hanya butuh modal 10 juta saja untuk mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Solo sana, kalau tidak ada salah. Dilatih 2 bulan, dilatih bahasa, dilatih kulturnya, kemudian dilatih sesuai dengan bidangnya. Ini ada anak-anak yang jurusan perikanan nanti akan dipekerjakan di industri perikanan di Jepang, yang pertanian di industri pertanian di Jepang. Itu dilatih Pak di sana, disiapkan. Nah, setelah siap, tenang Pak, hanya dengan 10 juta saja anak Bapak sudah bisa pergi ke Jepang. Padahal kalau mikir ke Jepang berapa ya, urus paspor itu beli tiketnya berapa. Tapi dia hanya cukup 10 juta saja untuk pelatihan. Yang untuk makannya, yang untuk asramanya, yang untuk biaya pelatihannya. Sisanya bagaimana berangkat pergi ke Jepang? Mereka itu ada LPK swasta sudah bekerja sama dengan bank syariah. Boleh anaknya diberangkatkan, langsung dibiayai oleh bank syariah. Setelah dia mendapat gaji, baru dicicil ke bank syariah. Bahkan lulusan SMK kemarin langsung ditawari harga terendah atau gaji terendah nilainya adalah 20 juta rupiah, kontrak selama 5 tahun. Ini yang dialami oleh SMK. Ada langsung datang ke sekolah menawarkan program kerja seperti ini. Menarik gak? Modal 10 juta, dilatih 2 bulan, berangkatnya jangan mikir 10 juta aja dulu, kan gitu, ya. Dibiayai oleh bank syariah. 5 tahun bekerja, 2 orang murid saya itu kembali dari sana, alhamdulillah mereka sudah membawa uang selama 5 tahun itu di atas 700 juta, bisa untuk modal kawin di sini. Pak ya, asik nah, kerja 5 tahun di Jepang, pulang-pulang kawin, ya pasti mertua senang tuh kalau 700 juta. Nah, program seperti itu. Nah, sekarang
pemerintah membuka peluang baru untuk SMK. Jadi SMK pusat keunggulan itu memberikan, dari pusat itu memberikan satu program untuk mengirimkan 10 lulusan setiap sekolah dengan nilai 15 juta per siswa, sebanyak 10 siswa dianggarkan 150 juta Pak, untuk langsung dimagangkan ke Jepang. Di Pontianak sudah ada LPK-nya juga. Ini mungkin yang saya tahu adalah akan diberangkatkan oleh LPK Borneo Katulistiwa ya Pak, yang mungkin sudah dilaporkan ke Bapak. Jadi maka anak-anak SMK sekarang sedang dilatih, ya sedang dilatih bahasa dan skill yang lainnya untuk kemudian diberangkatkan. Jadi Mas Deki, Bang Deki, jangan khawatir kalau Anda berminat, maka sebetulnya ada lembaga-lembaga yang siap menaungi Bapak dan menyalurkan ke Jepang sana. Monggo silakan belajar. Ya dulu, persiapkan diri dari sekarang. Pak, kalau magang guru ada nggak Pak? Jadi guru di Jepang Pak? Soalnya lulusan guru kan? Jadi guru di Jepang, oh ternyata guru belum. Tapi boleh kalau untuk mencoba peluang kerja yang lain. Seperti itu. Tadi Mbak Bintang satu lagi mungkin kapasitas yang bisa menjawab tentang pemagangan peran dinas pendidikan. Kalau untuk perguruan tinggi itu tentunya di luar wilayah dari dinas pendidikan provinsi. Terus satu lagi apa Mbak Bintang? Pertanyaan kedua. Ya, maka terkadang begini, bahwa seseorang, sebut sajalah kalau kita ingin menawarkan MLM, bagaimana perasaan Anda ketika ditawarkan MLM sekarang? Tahu MLM? Yang bisnis di jaring itu? Aduh, itu udah susah. Nawarinnya susah. Jawabannya apa? Bapak aja ikut dulu, kalau Bapak sukses saya baru ikut. Ya betul? Nah demikian juga. Ya sudah, kamu magang dulu ke luar negeri, kalau ada sukses saya ikut. Maka di sini butuh yang namanya contoh. Mudah-mudahan Mbak Bintang nanti bisa jadi contoh, pulang dari sana, magang dari sana. Magang atau pertukaran mahasiswa ini? Magang ya? Magang di sana. Mudah-mudahan Anda sukses di sana, tertarik di sana, setelah tamat bisa bekerja sana, bisa menjadi contoh bagi yang lain, supaya dengan contoh ini bisa meyakinkan para milenial yang lain untuk juga pergi magang ke luar negeri. Jadi kita butuh contoh. Namun yang jelas adalah yang terpenting kesungguhan hati dan keteguhan hati, dan Anda mesti berani karena Anda harus keluar merantau. Jadi yang tadi Bapak ini saya contoh kemarin PT Mayawana Persada datang ke sekolah saya, Pak Rusdi saya perlu 300 orang mandor untuk bekerja di perusahaan kami, tapi alhamdulillah yang daftar cuma 3, butuh 300. Satu MCU medical check up tidak lulus, 3-tiganya tak jadi berangkat. Kenapa? Takut Pak. Yang magang ke Jepang saya takut Pak. Apa? Di Jepang banyak gempa, nanti mama saya takut nanti kita mati kena gempa. Padahal lagi baring di rumah saja bisa mati. Oke, saya kira demikian jawaban saya ya. Jadi pertama Bang Peggy, banyak lembaga-lembaga ini ada bisa cari informasi untuk belajar. Kalau ingin keluar negeri, ajak teman untuk belajar bareng. Coba berani di sana, berani merantau, jangan di rumah saja. Oke, ikan hiu muter-muter. See you later. Oke, terima kasih tangan sekali lagi untuk ketiga untuk saya. Oke, dari yang bertanya itu Becky, ini dapat hadiah menarik sebagai bertanya saja. Oke, yang bertanya lagi siapa? Bintang. Oke, Bintang dapat hadiah. Bukan tadi punya siapa yang tadi dua? 1. Oke, silakan. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Magdalena Laura dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6. Saya ingin bertanya, mengapa di Indonesia itu lebih sulit? Mengapa di Indonesia syarat untuk menerima kerja itu lebih sulit dibandingkan di luar negeri? Karena seperti kita ketahui banyak sekali orang-orang kita, terutama masyarakat kita
kita lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Karena syaratnya itu tadi sangat sulit gitu. Selain di luar negeri mungkin pendapatan sebulan lebih besar dan juga lebih gampang masuk kerja. Jadi pertanyaan saya yang bisa aja sih Pak, mengapa di Indonesia untuk syarat masuk kerja itu lebih sulit dibandingkan luar negeri? Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tersensia Widya dari Prodi PPKN. Izin bertanya Pak, selain mendapatkan pengalaman kerja, apalagi yang kami dapatkan setelah melakukan magang? Apakah kami bisa ditempatkan untuk bekerja di tempat kami magang? Dan setelah melanjutkan, apakah masih disebut magang atau sudah bekerja tetap? Sekian, terima kasih. Terima kasih, ini hadiahnya untuk satu dan ya. Oke, dan silakan dijawab singkat aja Pak. Saya yang akan jauh yang pertanyaan kenapa sulit masuk dunia kerja di Indonesia ya. Tapi yang terkait dengan peran magang bekerja nanti mungkin Pak Denny. Jadi begini, fenomena kita sekarang di Indonesia ini memang sangat-sangat tidak seenak zaman kami, zaman bomber. Saya katakan begini tadi, anak zaman IT dia tidak cukup dengan gaji 2 juta. Nah, fenomena ini yang menjadi penilaian perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu melemparkan lowongan pekerjaan, dia menemukan anak-anak generasi Z. Dia melakukan interview. Nah, dari interview dia akan mengetahui, oh ini generasi Z, dia tidak akan betah ke dunia kerja. Itu hasil dari saya melakukan riset ataupun melakukan monitoring ya. Kalau kami menanggalkan satu monitoring ke perusahaan. Nah, ketika dia melemparkan lowongan pekerjaan ke pabrik yang datang itu adalah generasi milenial Z, apalagi ke dunia IT, perusahaan akan sangat-sangat teliti. Makanya ada yang katakan kenapa sulit, yaitu anak generasi Z tidak cukup dengan upah rendah, tidak cukup. Kalau katakan seperti ini, itu membohongi diri. Generasi Z itu pasti akan lebih wah, artinya banyak wah. Jadi kalau misalnya kamu kasih 2 juta, nggak apa-apa nih Pak, cukup kok. Mustahil, itu membohongkan diri. Karena sudah diuji oleh perusahaan. Ketika dia menerima generasi Z, 2 bulan pindah, wow, kosong, ya, kosong itu nandakan bahwa anak generasi Z tidak cukup dengan gaji 2 juta. Lain dengan kami generasi bomber, kamu 2 juta ya, beda. Kami bertahan sampai pensiun atau sampai di PHK, itu generasi bomber. Ya. Nah, kalau adik-adik ini mungkin sering membaca di internet bagaimana tingkah laku anak generasi Z, ya begitu. Nah, jadi kalau misalnya, oh saya bisa nggak kembali ke generasi bomber? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Ada sudah dihantui oleh IT. Nah, dengan dunia IT itu daya ingin membeli sesuatu itu tinggi. Kalau kami tidak ada pengaruh itu, pokoknya kami ini ya udah. Jadi HP-nya hanya sebagai lintasan angin gitu. Tapi kalau generasi Z dia akan berkomunikasi terus. Mohon maaf, jadi kadang-kadang kita punya anak, kita kasih kamu 100.000 1 minggu ya, gak cukup Pak. Maksudnya itu dari situ maka saya katakan anak generasi Z itu sulit diterima karena dia punya perilaku atau skillnya dia ingin naik gaji upah. Itu yang dikeluhkan oleh perusahaan. Jadi betul, kenapa sulit di Indonesia? Karena permintaan gaji itu tinggi. Maka di Jakarta itu ada istilahnya pekerja freelance. Nah, dari perusahaan ke perusahaan beda, perusahaan ke perusahaan.
1 hari bisa dapat 10 juta, 2 hari itu freelance. Nah, bayangkan itu di Jakarta. Makanya kalau di Jakarta, kalau misalnya ada yang kenal Jakarta, misalnya termasuk 2 bulan bisa punya mobil itu, jangan heran. Nah sekarang kita di Pontianak sudah seperti itu. Nah, perusahaan kita yang ada di Kalteng nggak mampu, belum mampu. WHW sebesar itu belum mampu menerima pekerja freelance. PT Bay belum mampu, sebesar itu belum mampu. Nah, gitu kan. Perhotelan belum mampu menerima pekerja freelance, karena pekerja freelance itu dari 2 juta 10 juta itu udah standar, tidak bisa nolak. Perusahaan yang menolak karena mungkin keuangan. Kalau di Jakarta 2 juta 10 juta itu bisa dapat 1 hari, gitu ya. Jadi alasannya kenapa perusahaan sulit, yaitu karena adik-adik sudah masuk ke Z. Nah, kalau adik misalnya mau diterima, saya bukan mengartikan mematahkan sifat donasi saya, bukan. Terimalah kenyataan seperti kami dikasih bonus, tapi tentu adik tidak mau kan. Nah, kalau kami dikasih 2 juta, kasih misalnya uang pulsa, ya 50 bisa sebulan, tapi donasi saya tidak. Nah, itulah problem. Kenapa susahnya di Indonesia? Itulah jawabannya, ya. Karena donasi saya tidak cukup 2 juta. Itu hasil dari kita monitoring dan riset. Makanya kalau perusahaan itu mau menerima kita, terimalah apa yang diberikan dari perusahaan. Tapi kan nggak mau. Donasi saya nggak mau. Dan itu sudah terbukti. Ya. Nah, misalnya adik nanti ahli IT, lalu adik masuk ke perusahaan, lalu adik share ke Instagram YouTube, ternyata kemudian IT adik berubah. Adik kan masih Pak saya ngomongin karena saya nggak masalah. Kita mengatakan kepada jangan datang ke HRD, saya mau keluar. Nggak boleh. Tapi Pak, karena tadi dari diadakan harus ya, soft skill, sopan santun berbicara. Pak, saya ingin keluar dengan ilmu saya dibayar sekian. Nah, itulah kenyataan kenapa perusahaan kita di Kalteng susah. Kalau kenapa banyak orang Chinese, orang Chinese yang penting makan. Kata Indonesia dikasih status nggak masalah, tapi orang Indonesia, makanya orang Indonesia itu tidak mau jadi tuan meski dia akan keluar dari. Itulah kondisi dengan Z. Ya, mungkin kalau yang tadi dari pertanyaan kedua mungkin Pak Dedi yang bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih untuk ya setelah magang lanjutannya apa? Jadi sempat saya jelaskan kalau kita udah magang, memang magang tidak boleh 2 kali, tapi memungkinkan untuk berangkat dengan status magang lagi melalui program re-entry, masuk kembali. Saat mau berakhir masa magang itu perusahaannya diomongin minta surat bahwa mereka butuh, nanti sampai ke Jakarta dilaporkan ke kementerian, itu boleh masuk lagi. Itu kalau udah lanjut pulang ke Pontianak, itu nggak bisa masuk lagi sebagai pekerja magang, sebagai peserta magang ya, tapi bisa masuk sebagai tenaga kerja terampil, bisa SSW. Nah, tadi setelah lulus dari Jepang singgah ke Jakarta, ambil N4 di Jepang Convention di Jakarta, ambil N4 sertifikat 1 hari aja itu. Terus setelah itu nanti sebulan ada 1 kali, setahun 3 kali kalau nggak salah 4 kali sertifikat skill Jepang di Jakarta, kota-kota besar Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, itu aja. Ikut lagi 1 hari. Kalau kalian udah dapat 2 sertifikat itu, kalian welcome datang ke Jepang sebagai tenaga terampil. Setelah jadi tenaga terampil di Jepang, mau jadi warga negara Jepang juga, saat ini mereka welcome. Mereka sangat welcome sama orang-orang yang punya keterampilan jadi warga negara Jepang kalau mau. Nah, jadi itu ya. Jadi setelah magang nggak habis itu aja, bisa re-entry masuk lagi atau jadi tenaga terampil atau kerja di perusahaan Jepang yang ada di Jakarta, kota besar di Indonesia. Ya. Kalau tadi yang nanya saya yang lebih dalam itu,
kemudian akan bekerja di Jepang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, apakah dia boleh perpanjangan sama statusnya magang atau memang harus jadi lain status, Pak? Atau boleh langsung perpanjangan? Kalau 5 tahun ini masa maksimal magang, dia harus ganti SSW. Karena dia kalau tes N4 pasti lolos. Bahkan beberapa perusahaan Jepang kalau magangnya udah 5 tahun nggak perlu N4. Pakai sertifikat magang itu tinggal ngambil sertifikat kompetensi ke Jepang. Udah. Bahkan bisa jadi perusahaan yang memberi langsung sertifikat. Dia langsung bisa SSW di sana sebagai tenaga terampil. Kalau udah 5 tahun ya, udah expert. Tuh. Dan ditawarkan jadi warga negara Jepang. Itu ya kayak gitu. Jadi tadi pertanyaan siapa yang baju biru? Esensial. Ya. Kok saya apa pertanyaan Anda, pertanyaan kamu tuh mengingatkan saya pada TikTok ini. Saya langsung kebayang TikTok ini, Pak. Jadi pertanyaannya adalah betapa sulitnya cari kerja di Indonesia, gitu kan? Nah, jadi seperti ini. Kalau saya melihat, saya beberapa kali berjalan ke luar negeri, beberapa kali ke Malaysia, ke Singapura, kemudian kita bandingkan dengan ke kita. Kalau orang Indonesia, kita bekerja di Indonesia, kemudian Anda belajar di Birma sana, Anda belajar di Vietnam, kita terasa seperti orang kaya. Kenapa? Karena nilai rupiah itu lebih tinggi daripada mata uang Vietnam. Nah, demikian halnya kenapa gaji di sana kok gede banget di Korea? Karena memang mata uang Korea itu lebih besar daripada mata uang rupiah. Itu yang membuat itu besar. Jadi kalau bisa kerja di Korea, makan dan belanja di Indonesia. Jangan kerja di Indonesia, belanja di Korea, mati dari kita. Saya pernah ke Singapura, kaget beli cendol berdua 200.000. Kenapa? Karena di sana $1 Singapura sama dengan 10.000. Jadi kalau kerja di Indonesia kita makan di Singapura, pastilah kita paham. Tapi kalau kerjanya di Singapura gajinya gede, pindah ke Indonesia, sejahtera lah kita. Jadi itu kenapa gajinya berbeda, tentunya berkaitan dengan currency atau nilai mata uang. Jadi kalau Anda merasa, Pak, gaji saya rendah di sini, Pak, hanya 3 juta. Tapi orang Vietnam sama orang Burma bilang gaji Indonesia gede, ya itu, Pak, karena nilai mata uang. Dan kemudian memang seperti di Jepang itu pertanyaannya bukan lagi Anda punya ijazah apa, tapi apa skill Anda. Bisa jadi seorang profesor diberhentikan, Pak, jadi dosen di Jepang sana dan kembali menjadi tukang taksi. Kenapa? Ketika mahasiswanya sudah upgrade skill pengetahuan, profesornya masih cerita tentang masa lalu, maka mahasiswanya boleh bilang, kami menolak profesor itu, saya tidak mau ngajar lagi. Maka profesor Jepang itu bisa jadi sopir taksi, karena di sana adalah apa skill Anda, bukan apa ijazah Anda. Demikian juga makanya di SMK, saya maaf bicara SMK sebagai kapasitas saya, kita memang dilatih soft skill dan skill, sehingga ketika tamat dari sekolah, Anda atau saya punya kemampuan apa, saya punya skill apa, bukannya saya punya ijazah, tolong dong terima saya kerja. Ijazah, tapi yang dihargai oleh dunia kerja sekarang adalah skill, baik soft skill maupun hard skillnya, bukan ijazahnya. Maka teman-teman sekalian nanti kalau menjadi guru, yuk asah keduanya.
Jangan kita menjual ijazah tapi kita tidak punya skill. Oke, di luar negeri sana bukan lagi dilihat ijazah. Mau S2, S3, S4, tapi Anda tidak punya skill, selesai. Terima kasih. Itu mungkin tahu. Satu yang ditanyakan tadi yang belum kami rasa belum terjawab. Apa yang kami peroleh setelah magang? Nah, kalau di Jepang itu ada beasiswa. Artinya ketika ada berprestasi akan diberikan modal usaha. Nah, itulah kenapa Kemenaker tetap menjalin kerjasama magang di Jepang. Itu keistimewaan. Nah, yang kedua tadi alih status. Jadi di Jepang sekarang ini ada keistimewaannya. Nah, saya sekaligus promosi ya tadi kan tanya, saya sekarang langsung promosi nih. Jadi apakah adik-adik punya peluang untuk magang luar negeri? Silahkan. Itu udah memang kewajiban adik-adik lah dengan asisten. Nah, saya lagi satu informasi di bulan Agustus di Jepang itu akan buka penerimaan tenaga kerja luar negeri, bukan lagi namanya magang tapi dia langsung bekerja statusnya. Namanya toku ya, istilah bahasa Jepangnya toku. Ya, itu dia. Nah, di bulan Agustus, jadi targetnya itu ada sekitar 5.000 tenaga kerja akan masuk ke Jepang karena orangnya sudah pada tua-tua. Jadi, jadi beruntung kita nih, orang Jepang sudah pada tua-tua nih, anak-anaknya yang misalnya yang bola itu udah, yang mungkin adik-adik bisa membaca website ya bahwa sekarang ini susah mendapatkan generasi dari Jepang. Jadi mereka buka peluang, akhirnya bisa membantu mereka ya dengan upah yang kata Bapak tadi nilainya tinggi. Nah, jadi kalau ada yang nanti sudah di bulan Juli, nah saya coba ataupun nanti bisa di Oktober, tahun depan Agustus langsung ke Jepang. Ya. Terus kalau ada yang mau tahu LPK di website itu ketik nanti data SO, ya di website itu data SO. Nah, data SO itu ada bisa lihat lembaga pelatihan kerja mana yang mendapatkan izin dari kementerian yang ada bisa masuk untuk bisa ke luar negeri. Ya, nah, iya itu. Jadi LPK namanya itu LPK dalam standar Screening Organization SO. Nah, ada bisa ketik kalau misalnya ada apa sekarang tidak di Google itu data SO. Nah, itu lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa menempatkan adik atau magang ke luar negeri. Selain data itu nggak bisa, jadi perlu hati-hati. Di sini di kantor hanya lembaga Borneo, LPK Borneo. Oke, mungkin itu dari kami kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk 3 narasumber. Kita di sini sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk beliau-beliau. Nah, teman-teman, sekian dari diskusi seminar hari. Semoga para mahasiswa di sini bisa mendapatkan banyak manfaat, terutama bagi mereka, bagi teman-teman yang berkeinginan untuk berkarir ke luar negeri. Tidak ada salahnya mencoba, tidak ada salahnya mencoba berkarir dan memanfaatkan sayapnya hingga sukses nanti. Terima kasih Pak Greg, Pak Amin, Pak Rusti. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak ya untuk next program berikutnya. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan mau meluangkan waktunya hingga sekarang. Saya kenal lagi ke MC, silakan. Oke, terima kasih Kak Wati sudah memandu jalannya acara ataupun materi pada hari ini. Nah, kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber tentunya dan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan juga apresiasi untuk tim Insight Pontianak yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta talk show. Karena saya sebagai MC bukan manusia sempurna,
Tidak seperti dia yang begitu indah tapi hanya bisa memandanginya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga teman-teman yang sudah hadir dapat mendapatkan nilai positif dari acara kita dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Kalau begitu, saya akhiri dengan pantun dulu karena tadi dimulai dengan pantun. Pak RT pergi ke warung Bu Maya. Ke warung Bu Maya beli sabun mati. Kalau para hadirin kami saya, boleh Anda mengundang saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.